Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramari Tanisa Fasya dengan NIM G002506. Saya berasal dari kelompok 2515 atau SGD 15 atau SGD B5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait hasil laporan praktikum anatomi saya, lab anatomi saya pada blok titik 1.2. Nah, pertama adalah pada vertebrae, pada kolomnya vertebrae. Bahwa kolomnya vertebrae ini pada bagian paling atasnya itu, osa paling atasnya itu terdiri dari um, osa cervical, di mana dia ada 7 tulang. Kemudian selanjutnya ada osa thoracica, os lumbal, sacrum dan juga os coccyx, ada coccyx. Nah, kemudian untuk ciri umum dari tulang pada vertebrae ini, pada bagian anteriornya dia memiliki korpus, kemudian korpus atau badan dari si vertebrae, korpus vertebrae. Kemudian pada bagian posteriornya itu dia memiliki arcus vertebrae, di mana itu terdiri dari lamina, kemudian ada pediculus dan juga processus. Untuk processusnya itu ada 3 jenis, ada 3 jenis dan total itu ada 7 processus. Ada 1 processus spinosus, kemudian 2 atau sepasang dari processus reversus, kemudian 4 dari processus articularis, di mana 2 di antaranya adalah processus articularis yang superior, kemudian 2 lainnya adalah processus articularis yang inferior, begitu. Kemudian nanti di antara si corpus dan juga si arcus transversus, mohon maaf, antara corpus corpus dan juga arcus vertebrae itu akan membentuk celah, di mana celahnya itu dinamakan sebagai foramen dari vertebral, di mana nanti akan dilewati oleh medula spinalis. Gitu. Nah, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu untuk yang vertebrae dari cervicalnya. Nah, untuk yang vertebrae cervical ini terbagi menjadi 2, ada yang tipikal dan juga yang atipikal. Untuk yang tipikal itu vertebrae dari 3 sampai dengan 6, untuk yang atipikal itu ada sisanya yaitu vertebrae cervical atau C1, C2 dan juga C7. Untuk C1 disebut juga sebagai os atlas, di mana dia ini tidak memiliki korpus dan juga tidak memiliki processus spinosus, dan dia memiliki fasies memiliki fasies dental. Kemudian C2 disebut juga sebagai os aksis, di mana pada os aksis ini sudah memiliki dens, disebut juga sebagai processus odontoideus, di mana ini memiliki apex dentis, kemudian memiliki fasies articularis yang anterior. Kemudian dia juga sudah memiliki os aksis ini sudah memiliki processus spinosus yang besar, kuat dan bifida atau kayak 2 cabang gitu. Kemudian pada vertebrae cervical 3 sampai dengan 6 itu dia tipikal, jadi sudah memiliki processus transversus sepasang yang memiliki foramen transversarium. Yang nanti akan dilewati oleh arteri vena vertebralis. Kemudian dia juga memiliki korpus kecil, memiliki korpus kecil dan lebar. Kemudian ada spina dan juga spinanya kecil dan juga bifida. Kemudian juga sudah memiliki foramen vertebral yang besar dan bentuknya segitiga. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada os thoracica. Untuk os thoracica ini dia bentuknya mirip seperti jantung. Kemudian untuk foramen uh, untuk foramen vertebrenya dia lebih kecil dan lebih bulat dibandingkan dengan vertebrae yang cervical tadi. Kemudian dia untuk proses spinosusnya itu lebih panjang dan dia arahnya itu ke bawah. Kemudian untuk vertebrae thoracica yang ke-12, dia itu proses transversusnya itu dibagi menjadi 3 tonjolan, di mana dia ada yang tuberculum superior, tuberculum inferior, dan juga tuberculum yang lateralis. Untuk yang tuberculum superiornya itu disebut juga sebagai proximal mamillaris, untuk yang tuberculum untuk yang tuberculum inferior disebut sebagai processus accessorius. Nah, kemudian dia ini juga memiliki persendian kan di antara kostenya itu. Di mana persendian di antara kostenya itu um, adalah pertemuan antara fovea costalis superior dan inferiornya itu bertemu dengan caput costae, kemudian fovea costalis proximal transversinya itu bertemu dengan tuberculum costae. Nah, untuk fovea costalisnya itu dibagi menjadi 4, ada fovea costalis 1, di mana fovea costalis superiornya itu dengan facies articularisnya itu berbentuk bulat, sedangkan untuk fovea costalis inferiornya itu bersama dengan facies articularis yang berbentuk um, sublunaris atau setengah lingkaran. Kemudian fovea costalis vertebrae toxarica yang ke-2 sampai ke-9, di mana dia itu fovea costalis superiornya dan juga fovea costalis inferiornya itu bentuknya semilunaris atau setengah lingkaran. Kemudian untuk yang fovea costalis toxica vertebrae toxica yang ke-10, dia itu fovea costalis superiornya dengan facies articularisnya membentuk lingkaran atau bulat, semilunaris. Untuk yang fovea costalis vertebrae toxica yang ke-11 dan juga yang ke-12, baru dia bentuknya bulat untuk fovea costalis superiornya dengan facies articularisnya. Nah, tambahan untuk yang vertebrae toxica ini dia jumlahnya ada 12 osa, seperti itu. Kemudian
Selanjutnya adalah pada vertebrae lumbal. Nah, pada vertebrae lumbal ini, korpusnya itu lebih besar dibandingkan osa yang lain, osa vertebrae yang lain, di mana bentuknya itu seperti ginjal, kemudian tidak memiliki foramen vertebrae. Mohon maaf, tidak memiliki foramen transversum, tapi hanya memiliki foramen vertebrae. Nah, kemudian khusus untuk foramen lumbal yang kelima, dia memiliki prosesus spinosus yang kecil, di mana um, ventral corpusnya itu lebih rendah. Ventral corpus itu lebih rendah daripada bagian dorsalnya, gitu. Vertebrae lumbal yang kelima ini, dia terkadang berdekatan dengan ligamen ilolumbal, gitu. Kemudian dia dia itu juga melekat pada sakrum atau disebut sebagai sakral liasi. Nah, ada tambahan untuk yang os lumbal itu, jumlah dari os lumbal itu ada 5. Kemudian selanjutnya pada os sakrum, di mana dia ini juga jumlahnya itu ada 5, tetapi dia sudah terjadi kayak penggabungan begitu. Jadi sudah menjadi satu. Nah, untuk os sakrum ini, pertama ada pada bagian fasias pelvinanya. Pada fasias pelvina ini menghadap ke anterior, dia lebih cekung. Kemudian promontorium sangat penting dalam menentukan ukuran dari pelvis pada bidang obstetrik nanti gitu. Nah, kemudian dia memiliki foramina sacralia anterior, memiliki foramen sacralia anterior, di mana ini merupakan derivat dari foramen intervertebralis yang nantinya akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan juga arteri anterior mohon maaf, dan juga arteri sacralis lateralis. Kemudian selanjutnya dia juga memiliki linea transversa, di mana dia juga merupakan derivat dari diskus intervertebralis. Kemudian pada bagian dorsalnya, fasies dorsalnya itu, di sini juga terlihat jelas dia memiliki krista, beberapa krista. Yang pertama adalah krista sacralis mediana, dia merupakan derivat dari processus spinosus. Kemudian ada krista sacralis lateralis intermedia, di mana dia merupakan derivat dari processus transversus. Kemudian ada krista, mohon maaf, ada foramina sacralia posteriora, dia merupakan derivat dari foramen intervertebrae yang nanti akan dilewati oleh rami posterior, keluarnya dari rami posterior nervus sacralis. Kemudian pada bagian dorsal ini juga ditemukan fasies articularis osis sacri yang merupakan suatu dataran atau permukaan sendi yang nantinya akan bersendi dengan fasies articularis osis ilii membentuk articulatio sacroiliaca. Kemudian pada bagian atas ini ada seperti lubang disebut sebagai foramen sacralis, di mana dia itu akan menjadi terusan dari kanalis vertebralis. Kemudian pada bagian bawah ini ada yang namanya itu hiatus dari sakralisnya yang nantinya itu dipakai untuk kaudal dari anestesia. Nantinya akan dipakai untuk kaudal anestesia, gitu. Dan yang paling terakhir, ada yang paling bawah, yaitu adalah os koksik, di mana ini terdiri dari 4 osa, di mana di sini paling untuk yang bagian ventral cranial view, pada bagian ventral view-nya ini, dia itu pertama ada Comososigeum, kemudian ada vertebra koksik 1, koksigea 1, vertebra koksigea 2, kemudian ada vertebra koksigea 3 dan 4. Kemudian pada bagian dorsalnya itu ada kelihatan lebih jelas untuk yang Comococcygeum ini seperti apa bentuknya. Kemudian di sini juga terlihat vertebra koksigea 1, vertebra koksigea 2 sampai dengan 4. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada ligamenta dari si kolumna vertebra. Di mana yang pertama adalah ligamen longitudinal yang anterius, di mana dia akan menghubungkan dari fasies pelvina yang sakrum hingga ke tuberculum anterius vertebrae cervical 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ini nantinya berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilan. Kemudian yang kedua ada ligamentum longitudinal yang posterior, di mana dia lebih kecil daripada yang anterius tadi. Kemudian dia itu menghubungkan dari si kanalis vertebralis di bagian posterior corpus dari vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebra cervical 2 sampai dengan sacrum, di mana dia itu mencegah hernia nukleus pulpus ke arah posterior. Kemudian ada yang ketiga adalah ligamentum supraspinal menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus dari vertebrae cervical 7 hingga ke sacrum. Kemudian yang keempat ada ligamentum interspinosum, di mana dia menghubungkan keseluruhan dari prosesus spinosum yang berdekatan. Yang kelima itu dari ligamentum intertransversalia. Ligamentum interversalia itu menghubungkan di antara prosesus transversus yang berdekatan. Kemudian yang keenam ada ligamentum flavum yang menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan dan menjaga pemisahan lamina saat melakukan fleksi dan membantu ekstensi region dorsal kembali ke posisi yang anatomis. Kemudian yang ketujuh ada ligamentum nuchae, di mana dia itu bentuknya seperti segitiga. Kemudian dia itu mencegah fleksi berlebihan kepala yang menggerakkan kembali ke posisi yang anatomis. Gitu.
Kemudian selanjutnya adalah pada articulatio di kolom vertebrae. Yang pertama adalah articulatio ancovertebralis atau LUSCA, di mana itu terbentuk dari proximal uncinati vertebrae cervical 3 atau vertebrae cervical 4 sampai dengan 6, atau juga bisa vertebral cervical yang ketujuh. Nanti akan terletak di bagian posterior dari posterolateral dari discus intervertebralis. Kemudian selanjutnya ada articulatio zygapophysialis, di mana dia merupakan persendian yang terbentuk dari processus articularis superior dari vertebrae dengan processus articularis yang inferiornya. Nah, ini nanti memiliki kapsula articularis yang nantinya akan membuat sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Misal pada daerah cervical, kapsula articularis yang tipis dan longgar berkaitan dengan luasnya gerakan yang dapat dilakukan oleh leher. Kemudian selanjutnya pada PPT itu pada gambar yang bawah, di mana ini memiliki dua articulatio. Yang pertama adalah articulatio atlantocivitalis, di mana terbentuk dari facies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Jadi os atlas adalah vertebra cervical yang pertama, di mana dia ini adalah articulatio yang membentuk seseorang atau yang bisa menyebabkan orang itu dapat melakukan kepalanya dengan gerakan iya, sehingga bisa dibilang memungkinkan ekstensi dan fleksi kepada kepala serta memungkinkan fleksi lateral kepala. Kemudian yang kedua adalah articulatio atlantoaxillaris lateralis, di mana dia itu terbentuk oleh os atlas dengan os aksis yang terdiri dari 3 articulatio. Satu buah articulatio atlantoaxial medial, kemudian ada 2 buah articulatio atlantoaxial yang lateral. Nah, untuk yang medial, articulatio atlantoaxial yang medial, dia itu terbentuk dari fascius articularis anterior os aksis dengan fovea dentis os atlas, di mana ini sifatnya itu trochoid. Kemudian untuk yang articulatio atlantoaxial lateral, dia itu terbentuk oleh fascia articularis inferior os atlas dengan fascia articularis superior os aksis. Yang ini bersifat yang selaris dan ini memungkinkan terjadinya gerakan tidak menggelengkan kepala atau gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah plexus pada brachialis untuk soal laporan praktikum yang kedua. Di mana untuk yang plexus brachialis plexus itu apa sih? Plexus itu merupakan untayan-untayan nervus yang keluar dari medulla spinalis pada foramen vertebrae begitu. Nah, untayan-untayan itulah yang dinamakan sebagai plexus kan. Nah, plexus brachialis ini tuh sendiri dari C5 sampai dengan T1 gitu. Roots dari C5 sampai dengan T1. Nah, di mana nantinya itu pada C5 dan juga C6 seperti pada gambar, C5 dan C6 itu akan terjadi pertemuan menjadi jadi trunkus superior. Jadi pertemuan-pertemuan itu ada pada trunkus, kemudian pertemuan pertama itu pada trunkus, kemudian C7 itu perpanjangan aja menjadi trunkus yang medial, kemudian C8 dan juga C1 itu menjadi trunkus yang inferior. Kemudian nanti tiap-tiap trunkus itu nanti akan bercabang kembali pada divisi-divisi. Nah, ada yang namanya itu divisi untuk yang trunkus superior itu akan terbagi menjadi divisi yang superior dan juga yang ada divisi anterior dan juga divisi posterior. Kemudian pada trunkus yang medial juga ada divisi anterior dan juga anterior dan juga posterior. Kemudian untuk yang trunkus yang inferior itu juga dibagi menjadi dua, yaitu divisi yang posterior dan juga yang anterior. Kemudian selanjutnya akan bertemu kembali menjadi cords atau juga disebut sebagai fasciculus. Nah, nanti fasciculus itu kan ada tiga jenis gitu ya, di mana nanti yang divisi anterior dari trunkus superior dan media akan membentuk cords yang disebut sebagai cords lateralis atau fasciculus yang lateralis. Kemudian yang kedua adalah divisi dari anterior dan juga trunkus dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus yang medialis, dan kemudian yang terakhir ada semua divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus yang posterior. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3 adalah pada regio femoralis. Pada bagian femoralis ini atau regio femoralis ini pada masing-masing dista dan juga sinisnya itu memiliki satu os femur. Pada bagian yang paling atas itu dia memiliki caput femoris. Nah, caput femoris itu juga memiliki bagian yaitu dinamakan sebagai fovea capitis femoris yang nantinya akan membentuk articulatio coxae bersama dengan acetabulum pada os coxae. Kemudian pada bawah caput femoris itu ada kolom femoris, kemudian itu seperti ada tonjolan mangkuk gitu, itu disebut sebagai trochanter yang mayor. Pada pada posteriornya, ada juga pada pada bagian posterior tapi agak lateral agak medial, itu tuh disebut sebagai seperti itu juga disebut sebagai trochanter yang minor. Nah, di antara trochanter mayor dan juga minor pada anteriornya itu disebut sebagai linea intertrochanter. Sedangkan untuk yang antara trochanter minor dan juga mayor pada bagian posteriornya disebut sebagai crista intertrochanter. Nah, kemudian pada bagian posteriornya itu ada bagian yang seperti permukaan disebut sebagai fossa trochanterica. Nah, kemudian di bawahnya dari trochanter yang minor itu ada yang namanya linea pectinea. Ada yang namanya linea pectinea nanti akan dilewati atau ditempeli oleh musculus pectineus. Kemudian dia juga ada tuberositas
glutea nanti akan ditempeli oleh musculus gluteus. Nah, kemudian pada posterior tuh ke bawah nanti ada, linea aspera, ada linea aspera, kemudian ke bawah lagi nanti ada linea, spinosum. Ada linea mohon maaf, ada linea supracondylaris yang medial dan juga yang lateral. Nah, nanti kedua linea supracondylaris yang lateral dan medial ini akan membentuk fossa yang dinamakan fossa poplitea femoris. Kemudian itu kan kelihatan di bawah itu ada kayak 2, apa ya, dua tonjolan disebut sebagai condylus yang medial juga condylus yang, lateral. Nah, di antara condylus itu dia memiliki fossa, dinamakan fossa intercondylaris femoris, kemudian ada juga lineanya, linea, intercondylaris femoris. Kemudian pada bagian pinggir-pinggir dari masing-masing condylus itu memiliki epicondylus, masing-masing namanya yaitu epicondylus yang, lateral dan juga epicondylus yang medial dari femoris. Kemudian dia juga pada apa ya ini, pada bagian, medialnya terlihat dari yang, posterior view-nya, itu kelihatan ada sedikit satu tonjolan disebut sebagai, tuberculum adductorium, femoris. Kemudian pada bagian, anteriornya itu juga terlihat yang namanya, fasies dari patella os femoris, di mana itu nanti akan tempat melekatnya si os patella atau tulang lutut gitu. Kemudian, selain itu, apalagi, sebenarnya cukup. Nah, selanjutnya ini adalah muskuli pada regio femoris, di mana, dia pada, hubungannya atau muskulus dengan, os vertebrae terutama pada lumbal ini adalah musculus os mayor, kemudian pada os iliaca itu juga dia punya musculus iliacus. Kemudian, dia pada regio femoris itu sendiri, dia, memiliki musculus rectus femoris, vastus medialis lateralis dan juga intermedius. Selanjutnya, pada regio femoris itu juga memiliki musculus sartorius, musculus tensor fascia, lateral atau latae, kemudian, latae, kemudian dia juga memiliki musculus yang, dia itu kayak seperti gambar pada yang sebelah kanan. Itu dia pada bagian yang lebih medialnya gitu, di mana dia itu memiliki musculus gracilis, musculus adductor longus dan juga brevis, kemudian, musculus adductor magnus, ada musculus obturator externus dan juga musculus pectineus. Kemudian untuk yang musculus obturator externus itu tertutupi pada gambar ini, seperti pada gambar, dia tertutup oleh si pectineusnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah invasi pada regio femur. Pertama adalah plexus lumbalis, yang paling penting itu adalah nervus femoralis dan juga nervus obturatorius, di mana pertama ada nervus femoralisnya. Secara motorik, yaitu otot ventral panggul dan paha itu melakukan flexor panggul dan extensor lutut. Secara sensoriknya, dia itu sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Kemudian untuk nervus obturatoriusnya, secara motorik itu muskul abductor, sensoriknya sisi medial dari pahanya. Selanjutnya adalah plexus ischiadicus, plexus sacralis, yang paling penting adalah nervus ischiadicus. Nah, nantinya akan bercabang pada regio pluris, bercabang menjadi nervus tibialis dan juga nervus femoralis. Nah, pertama adalah pada nervus ischiadicus, di mana pada motoriknya itu otot-otot hamstring seperti pingpang dan juga flexor lutut dan semua otot tungkai dan kaki. Kemudian selanjutnya adalah glutei superior and inferior. Untuk motoriknya adalah otot regioglutealis yang mewakili otot extensor, rotator, dan abductor pangkal paha. Kemudian ada nucleus pudendus, di mana motoriknya itu ada regio perinealis dan juga untuk sensoriknya adalah genitalia extensor seperti itu. Kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.